Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Siska dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, untuk pertemuan yang pertama kali ini, Bu Siska akan memberikan materi tentang mengidentifikasi teks laporan percobaan. KD yang akan kita bahas adalah mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Indikator yang akan kita capai pada pertemuan ini adalah yang pertama, mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam teks laporan percobaan, dan yang kedua, menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dari laporan percobaan. Baik anak-anak, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang laporan percobaan, kali ini kita bahas tentang pengertiannya. Apakah laporan percobaan itu? Laporan percobaan adalah teks tertulis dari hasil percobaan menguji atau membuktikan teori. Jadi saya ulang kembali, teks laporan percobaan adalah teks tertulis dari hasil percobaan menguji, membuktikan teori. Model teks laporan. Teks laporan itu modelnya ada dua, yaitu teks laporan hasil pengamatan atau teks laporan hasil observasi, atau lebih keren disingkat dengan LHO. Ini sudah pernah dipelajari di kelas 7. Dan yang kedua adalah teks laporan percobaan. Apa fungsi teks laporan itu? Fungsinya yang pertama adalah memberitahukan atau menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan atau observasi. Yang kedua, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Fungsi yang ketiga, menjadikan sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan data dan fakta. Jadi laporan percobaan itu disusun berdasarkan data yang sudah ditemukan dalam percobaan itu. Dan yang dikemukakan adalah fakta dari hasil percobaan. Fungsi yang keempat adalah menjadikan sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Nah, itu tadi tentang fungsi. Berikut adalah tentang ciri-ciri. Apakah ciri-ciri teks laporan itu? Ciri-cirinya adalah yang pertama, objektif. Apa maksudnya objektif? Objektif itu maksudnya bahwa informasi atau data yang dikemukakan dalam teks laporan itu adalah data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
Misalnya, dalam sebuah percobaan kita menduga bahwa kandungan protein pada telur lebih tinggi dari kandungan protein pada kacang-kacangan, pada kacang. Nah, ternyata setelah dilakukan percobaan, ternyata yang lebih tinggi adalah misalnya kacang. Maka informasi yang diberikan itu ya sesuai dengan hal yang sudah dilakukan, percobaan yang sudah dilakukan. Tidak boleh karena misalnya dugaan kita yang lebih tinggi adalah telur. Nah, terus memaksakan kehendak yang tinggi ya telur. Nah, harus disesuaikan dengan hasil percobaan yang sesungguhnya. Itu maksudnya objektif. Ciri yang kedua adalah fakta, berupa fakta bahwa apa yang dituliskan, informasi yang disampaikan dalam teks percobaan itu adalah sesuatu yang benar-benar sudah dilakukan. Itu berdasarkan fakta. Informasi yang diberikan itu adalah informasi yang benar-benar sudah dilakukan. Ciri yang ketiga adalah lengkap. Apa maksudnya lengkap anak-anak? Bahwa informasi yang disampaikan dalam teks laporan itu harus lengkap, tidak boleh ada yang dikurangi. Data apa yang diperoleh itulah yang harus dituangkan dalam teks laporan percobaan, lengkap, tidak boleh ada yang dikurangi. Kemudian ciri yang keempat adalah sistematis. Apa maksudnya sistematis? Bahwa laporan percobaan itu, teks laporan percobaan itu disusun secara sistematis, secara urut dan beraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tuh, sistematis ya. Nah, anak-anak, sekarang kita bahas tentang ciri kebahasaannya. Apa ciri kebahasaan teks laporan percobaan itu? Ciri kebahasaannya adalah yang pertama, menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Jadi, kalimat-kalimat yang dituangkan dalam teks laporan percobaan adalah kalimat yang baku. Kalimat yang baku, kata-kata baku itu sudah pernah dipelajari di kelas 7. Ciri kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks itu apa? Kalimat sederhana, kalimat tunggal. Kalimat kompleks itu apa? Kalimat kompleks adalah kalimat majemuk. Sudah pernah dibahas di kelas 8. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan konjungsi. Apa konjungsi itu anak-anak? Konjungsi adalah kata penghubung. Ini juga sudah pernah dipelajari, tapi nanti kita akan mengulang kembali sedikit ya pada pertemuan berikutnya. Berikutnya adalah ciri-ciri kebahasaan adalah menggunakan istilah teknis. Apa istilah teknis itu? Kata-kata
yang biasa dijumpai dalam bidang ilmu tertentu. Itu adalah istilah atau kata teknis. Misalnya, kalau dalam bidang kesehatan itu ditemukan kata virus, ada kata misalnya bakteri, itu istilah kesehatan ya. Dosis. Dalam bidang pendidikan misalnya ada kata kurikulum, ada kata peserta didik, itu istilah teknis ya. Evaluasi, kata teknis atau istilah. Ciri yang berikutnya adalah menggunakan kata bilangan. Ini ciri kebahasaan dalam teks laporan percobaan itu menggunakan kata bilangan. Kata bilangan ini terdapat pada langkah-langkah teks percobaan. Yang berikutnya adalah menggunakan kata depan. Kata depan nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Lanjut, ciri kebahasaan berikutnya adalah menggunakan kalimat perintah. Menggunakan kalimat perintah. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri kebahasaan anak-anak. Nah, berikut kita bahas tentang strukturnya. Teks laporan percobaan itu memiliki struktur. Yang pertama, judul. Kemudian ada tujuan, kajian teori, alat dan bahan, langkah-langkah atau prosedur kerja, hasil pengamatan, pembahasan, simpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Ini struktur teks laporan percobaan. Ada 9 ya anak-anak. Judul, tujuan, kajian teori, langkah-langkah atau prosedur kerja, alat dan bahan, hasil pengamatan, simpulan, pembahasan, dan daftar pustaka. 9 struktur teks laporan percobaan. Apa judul itu? Apa tujuan itu? Apa kajian teori, langkah-langkah, alat, hasil, simpulan, pembahasan, dan daftar pustaka? Itu nanti akan kita bahas dalam struktur teks laporan percobaan. Secara detail akan kita bahas. Nah, ini langkah-langkah membuat teks laporan. Langkah-langkahnya adalah membuat judul, menyusun kalimat pembuka, yang ketiga menyusun isi laporan, menyusun kalimat penutup, merangkai atau meninjau kembali tentang kalimat-kalimat kita yang sudah kita susun, kemudian
menyunting itu adalah langkah yang terakhir. Jadi seandainya dalam kalimat-kalimat yang disampaikan dalam teks laporan itu ada kesalahan, maka harus dibetulkan. Nah, proses pembetulan itu yang dinamakan dengan menyunting. Nah, ini anak-anak contoh teks laporan percobaan. Ini teks laporan percobaan membuat hand sanitizer. Nah, ini adalah judul. Tujuan. Nah, ini tujuan. Pembuatan hand sanitizer ini bertujuan untuk mengurangi kelangkaan cairan pembunuh virus yang saat ini marak diserbu oleh kalangan masyarakat mulai dari kelas bawah sampai kelas atas. Itu tujuannya ya. Berikut kajian teori. Kajian teori ini adalah dasar teori yang menjadi dasar kita melakukan percobaan. Itu namanya kajian teori. Yang berikutnya adalah yang keempat, alat dan bahan. Alat dan bahan itu, di dalam alat dan bahan itu dituliskan alat-alat yang dibutuhkan dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam melakukan percobaan. Yang kelima adalah langkah-langkah atau prosedur kerja. Dalam langkah-langkah atau prosedur kerja ini disampaikan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan, langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan percobaan. Dituliskan petunjuk mulai dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Itu adalah langkah-langkah atau prosedur kerja. Ini langkah-langkah, masih langkah-langkah ya. Nah, berikutnya adalah hasil. Apa yang dituliskan dalam hasil itu? Yang dituliskan dalam hasil itu adalah sesuatu atau data yang diperoleh berdasarkan percobaan yang dilakukan. Kemudian simpulan. Nah, simpulan berarti dari data yang diperoleh tadi, apa yang diperoleh? Simpulannya apa? Dituliskan di dalam simpulan. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah buku-buku atau artikel-artikel yang dipakai sebagai dasar untuk melakukan pembuatan teks laporan percobaan dan dasar yang digunakan untuk melakukan percobaan. Tentang daftar pustaka ini nanti akan kita bahas pada materi menyajikan teks laporan percobaan. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Nah, anak-anak, kalau kita lihat ini tadi ya, tentang contoh laporan ini tadi. Nah, informasi apa yang bisa kita peroleh dari teks laporan percobaan ini? Nah, informasi apa yang dapat kita peroleh? Nah, informasi tentang alat dan bahan, apa yang dibutuhkan, kemudian apa fungsinya hand sanitizer. Terus hand sanitizer itu dibuat dengan bahan apa saja, di mana bahan-bahan itu didapatkan. Informasi itu bisa kita lihat dari teks
yang saya sajikan ini tadi. Ya. Demikian anak-anak, materi tentang teks laporan percobaan. Mungkin kalau dari kalian nanti ada pertanyaan, silahkan kalian bertanya melalui WA yang sudah saya berikan kepada kalian. Nah, anak-anak, setelah ini akan ada tugas yang harus kalian selesaikan melalui Google Form. Nah, alamat Google Form-nya nanti akan saya share kepada kalian melalui pengurus kelas, melalui ketua kelas kalian masing-masing. Linknya nanti akan saya share dan kalian kerjakan setelah selesai kalian menyimak video pembelajaran ini. Saya ulang kembali, soal-soal di Google Form kalian selesaikan setelah kalian menyimak video pembelajaran ini. Tidak boleh ditunda-tunda. Pengerjaan waktu pengerjaan paling lama itu sekitar 30 menit. 30 menit kalian sudah selesai. Ya, jadi kalian kerjakan di situ. Kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di Google Form tersebut. Demikian anak-anak materi tentang mengidentifikasi teks laporan percobaan. Sampai berjumpa lagi, sampai ketemu lagi nanti di pembelajaran dengan materi berikutnya. Jaga kesehatan. Terima kasih.